Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakir NIM Aliantes 2020 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. Masalah prioritas lebaran kemacetan. Identify. Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan mencatat bahwa sebanyak 123 juta orang melakukan perjalanan mudik dengan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Salah satu titik kemacetan parah terjadi di Merak yang bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Gejala: antrian panjang kendaraan, waktu tempuh meningkat drastis, kelalaian dan kecelakaan meningkat. Analisis keluar. Kenapa macet? Karena terlalu banyak kendaraan. Kedua, kenapa terlalu banyak kendaraan? Karena semua orang mudik bersamaan. Ketiga, kenapa bersamaan? Karena tidak ada pengaturan waktu mudik. Keempat, kenapa tidak ada pengaturan? Karena belum ada sistem pengendali arus mudik. Akar masalah, root cause. Lonjakan kendaraan pribadi, tidak ada pembatasan jadwal, infrastruktur tidak memadai, transportasi umum belum optimal. Kedua, develop solution, alternatif solusi, menerapkan sistem satu arah atau one way pada ruas jalan yang rawan macet saat arus mudik dan balik mencapai puncaknya. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye bertema mudik bijak tanpa panik. Ketiga, menambah jumlah program mudik massal seperti mudik gratis yang diselenggarakan oleh BUMN. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah rest area serta memperkuat kehadiran petugas pengamatan di lapangan. Solusi one way, jalur pro, kendali arus lebih lancar. Cons, potensi konflik dengan warga lokal. Edukasi publik pro, meningkatkan kesadaran. Cons, butuh kampanye masif dan konsisten. Solusi program mudik pro, mengurangi kendaraan pribadi. Cons, perlu biaya besar dan koordinasi. Solusi tambah rest area pro, kurangi kecelakaan. Cons, biaya pembangunan dan operasional lebih. Execute solution, langkah implementasi sistem one way dilakukan di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Semarang selama masa puncak arus mudik H-4 hingga H-1 dan arus balik H+2 hingga H+5. Diselenggarakan kampanye edukatif nasional bertajuk Mudik Aman dan Nyaman melalui berbagai platform seperti radio, media sosial, dan YouTube. Pemerintah memperluas pelaksanaan program mudik massal seperti mudik gratis dari BUMN guna menekan penggunaan kendaraan pribadi. Penyebaran selebaran digital maupun cetak yang berisi informasi mengenai tips mudik aman dan rute alternatif. Penambahan jumlah rest area dilengkapi dengan posko kesehatan, fasilitas logistik, serta SPBU portable untuk mendukung kenyamanan pemudik. Asas result, evaluasi dan indikator keberhasilan untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi dalam mengatasi kemacetan saat arus mudik. Digunakan beberapa evaluasi sebagai berikut: mengukur waktu tempuh kendaraan selama periode mudik dan balik untuk mengetahui efisiensi lalu lintas setelah penerapan kebijakan. Penurunan volume kendaraan pribadi, membandingkan jumlah kendaraan pribadi yang melintas jalur utama dengan data tahun sebelumnya guna melihat dampak dari program mudik bersama atau mudik gratis. Jumlah partisipan mudik gratis, menilai seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap fasilitas mudik yang disediakan oleh pemerintah atau BUMN, serta potensinya dalam mengaruhi beban jalan raya. Jangkauan dan interaksi kampanye edukatif, meliputi seberapa luas kampanye mudik aman dan nyaman tersebar di media sosial, TV, dan platform digital, serta keterlibatan masyarakat, like, comment, share, dan partisipasi langsung. Yang terakhir, penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Data statistik dari instansi terkait Korlantas, Jasa Marga, Kemenhub digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesamaan berkendara selama mudik berlangsung. Asas result, ke metode evaluasi. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui survei digital kepada masyarakat untuk mengukur pengalaman dan persepsi selama mudik. Analisis laporan resmi dari Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga terkait lalu lintas dan kecelakaan. Pemantauan media sosial untuk menilai respon publik terhadap kampanye dan pelaksanaan kebijakan. Tidak lanjut berdasarkan evaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya, apakah strategi yang telah diterapkan diperpanjang jika terbukti efektif, diperluas jika potensinya menjangkau lebih banyak daerah atau jalur pemudik, disempurnakan jika terdapat aspek teknis atau sosial yang masih perlu ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.